Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kita seluruh warga bangsa Indonesia patut berbangga dan berbesar hati. Hari ini secara resmi Direktorat Jenderal Dukcapil bersama Pegadaian melonsing penggunaan fitur face recognition untuk pelayanan yang ada di salah satu anggota atau anak ataupun institusi dari BUMN kita, yaitu Pegadaian. Ini adalah langkah yang betul-betul membuat kita bisa setara dengan negara maju. Sudah menggunakan eKYC berbasis face recognition. Oleh karena itu, ini langkah yang perlu kita sambut. Pegadaian selangkah lebih maju menjadi lembaga yang pertama kali, sekali lagi, lembaga yang pertama kali secara resmi menggunakan teknologi face recognition dalam pelayanannya. Tentu saja ini untuk memudahkan semua nasabahnya bisa bertransaksi dengan Pegadaian. Direktorat Jenderal Dukcapil mendukung penuh langkah itu, karena ini akan memajukan sebagai salah satu langkah awal seluruh industri keuangan bisa melakukan eKYC dengan lebih akurat. Selamat untuk Pegadaian, mari terus maju menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini benar yang disampaikan Pak Dirjen tadi, suatu hari yang sangat bersejarah buat kita semua, bahwa pada tanggal 10 November 2020 PT Pegadaian menjadi pertama BUMN yang menggunakan eKYC dengan face recognition. Terima kasih Pak Dirjen, luar biasa sekali supportnya kepada Pegadaian, dan insya Allah ini pasti akan sangat membantu Pegadaian dan masyarakat umum pada umumnya, karena kecepatan, keamanan, dan paling penting adalah kita bisa mengurangi fraud yang dilakukan oleh para masyarakat yang memang hari ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Sekali lagi Pak Dirjen, terima kasih supportnya. Insya Allah yang akan kita kerjasama ini membawa manfaat tidak hanya bagi kita berdua, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya senang sekali kita bisa berkumpul di auditorium Langan Palikrama kantor pusat PT Pegadaian Persero di hari ini. Dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, untuk apa sih kita berkumpul di sini? Tentu bukan tanpa tujuan, tapi ini menjadi hari yang spesial. Di hari ini pula, hari yang spesial untuk kita semua, kita akan melakukan launching fitur face recognition di Pegadaian Digital milik PT Pegadaian Persero yang disupport langsung oleh Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Inovasi ini pun Pegadaian menjadi salah satu BUMN, satu-satunya BUMN yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil memiliki sistem eKYC dengan fitur face recognition. Naskah PKS yang sudah kami persiapkan. Baik, bisa bentukkan dokumennya. Dan ini dia Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang menyaksikan live bermanfaat. Beberapa prosesi lagi, wajah mengarah ke tablet karena kita akan melakukan scanning wajah. Saya hitung, hitungan mundur 3, 2, 1. Siap semua ya? Baik. 3, 2, 1. Scanning dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Ibu, hari ini saya berbahagia sekali mendapatkan energi baru, mendapatkan darah segar ketika tadi kita melonsing satu perkembangan besar dalam tata kelola industri di Indonesia. Inilah yang pertama kali kita launching di Indonesia penggunaan bukan sesuatu yang mustahil, ternyata Indonesia bisa melakukan itu. Jadi kemarin saya ingin bercerita Ibu dan Bapak semua, saya ditelepon kawan saya dari Kejaksaan Agung, Pak Zudan. Sebenarnya kalau Pak Zudan hari ini ngomong, video viral artis tertentu yang sekarang ini viral, tidak perlu menebak-nebak lagi, tinggal Prof Zudan ngomong lewat FR, itu semua langsung terbuka semuanya. Tapi saya mengatakan tidak, Dirjen Dukcapil tidak seusil itu. Karena Pak Dirut, kalau yang muncul di medsos itu kita FR, langsung siapa, kalau sudah bersuami siapa suaminya, siapa istrinya, wajahnya, alamatnya, pekerjaannya, terbuka semuanya. Ini membawa implikasi bahwa di Indonesia kita sekarang harus menjadi orang baik. Itu implikasinya. Bagaimana kita melihat negara-negara maju membangun sistem sehingga ekosistemnya terbangun. Di Estonia CCTV ada di mana-mana, sehingga orang tidak berani berbuat macam-macam karena terdeteksi, terrecord dengan baik. Di China juga demikian, di Korea Selatan juga demikian, sehingga perilaku masyarakat tumbuh dengan baik seiring dengan perkembangan teknologinya. Nah, kita harapkan Pak Dirut, Bapak Ibu semuanya, kita bisa mulai membangun peradaban baru. Jadi yang kita selalu dorong bersama teman-teman di Direktorat Jenderal Dukcapil sampai di kabupaten kota, administrasi kependudukan yang bagus akan membangun peradaban baru. Mengapa? Ini satu contoh di DKI, datanya itu benar, fotonya diganti semua. Jadi kalau KYC dengan melihat KTP mudah sekali ditipu. Kemudian dikembangkan sedikit EKYC, tapi menggunakan wajah dan KTP itu juga masih mudah ditipu. Maka yang dilakukan Pegadaian tepat, tidak hanya menggunakan KTP tetapi langsung dikonfirmasi dengan data yang ada di dalam database Dukcapil, karena yang di sana tidak bisa ditipu. Sebab kalau kasus ini orang yang menggunakan nama Liu Jijung, Siola, Andri Mianto ini KTP-nya palsu, kemudian dia membuat NPWP palsu. Kalau orang ini FR dengan pembanding KTP dia pasti 100% benar, karena pembandingnya sudah dia rekayasa. Tergantung institusinya. Kalau dari lembaga keuangan ada surat dari OJK yang membolehkan kerjasama, misalnya seperti itu. Kemudian dari asosiasi-asosiasi yang membidangi lembaga-lembaga itu, silakan. Kemudian kita susun perjanjian kerjasama, kemudian dibuat juknis, setelah itu dilakukan POC, ya. Sambil dibuat juknis itu diberikan hak akses untuk uji coba, sambil nanti dilakukan proof of concept. Nah, setelah itu tahap implementasi, dan di dalam implementasi dilakukan juga yang namanya monitoring dan evaluasi. Setiap tahun selalu ada proses itu. Nah, inilah tahapan. Di Pegadaian sudah sampai di tahap implementasi, bahkan sudah masuk di tahap monitoring dan evaluasi. Jadi Pak Dirut terima kasih juga bantuannya. Jadi Bapak dan Ibu seluruh insan Pegadaian, Dukcapil bisa kerjasama lebih erat dengan fitur face recognition, salah satunya dibantu Pegadaian server. Terima kasih Pak Dirut. Nah, ini saya kira pola sinergi, karena dari pemerintah ada COVID-19 sehingga tidak bisa belanja modal. Terima kasih bantuan dari BUMN Pegadaian. Terima kasih banyak. Kemudian cara FR-nya seperti ini.
Ini FR yang sudah dilakukan di Pegadaian. Nanti cara menembaknya ke data center, teman-teman bisa nggak dipraktekkan FR-nya? Jadi ambil aja foto yang ada di sini, kira-kira seperti itu nanti Ibu dan Bapak prakteknya. Di foto yang ada di sini, tolong teman-teman. Nah, ini nanti ada foto di sini, dikirimlah nanti ke data center untuk dicari kemiripannya. Nah, memerlukan waktu beberapa detik, mudah-mudahan jaringannya sedang bagus sehingga kita bisa memastikan siapa dia. Ini implikasinya Ibu dan Bapak. Sekarang banyak CCTV di bandara, di stasiun kereta, di mall. Kita tidak boleh menjadi Nah, inilah metode yang digunakan. Jadi Polri sudah menggunakan ini, Kejaksaan Agung sudah menggunakan ini, kemudian di berbagai lembaga penegak hukum menggunakan ini. Jadi tolong Ibu dan Bapak, pesan Dirjen Dukcapil, jadilah orang baik. Andai kita punya anak mahasiswa, kita punya adik mahasiswa, kalau demo jangan pernah merusak, jangan pernah berkata-kata kotor, karena wajahnya saat berdemo itu sudah difoto. Enggak diapa-apakan, difoto aja. Kalau nanti bandel di rumahnya sudah ada yang menunggu. Tanya ke orang tuanya kan yang di rumah, ini putranya Pak. Betul, ada apa anak saya sedang demo di sana. Jadi ketika giliran berdemo, itu aparat sudah bisa langsung bergerak ke berbagai titik. Kalau orang tua mengatakan, enggak anak saya nggak di sini kosnya di mana? Ditunggu. Nggak mungkin Bapak dan Ibu, orang nggak akan keluar rumah, nggak mungkin. Pasti suatu saat akan keluar. Dan perlu juga saya laporkan, sekarang di Dukcapil mendapat hikmah besar dari kejadian Joko Chandra. Dari kejadian Joko Chandra itu sekarang di Dukcapil diberi data DPO dari Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi masuk dalam database Dukcapil daftar pencarian orang. Jadi kalau orang itu masuk dalam data DPO, pas orang itu membuat KTP, surat pindah, nanti di dalam sistem kita tertulis dia DPO. Nah, nanti Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri dihubungi dengan Dukcapil, Pak ini ada DPO sedang ada di Dinas Dukcapil. Jadi kita sudah bersinergi seperti itu, salah satunya dengan teknologi FR seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu pola kerja, transaksi, operasional, dan berbagai tata kelola di Pegadaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.